Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini kami akan membagikan cara membuat nugget ayam sayur ekonomis yang murah tapi hasilnya nggak murahan ya. Yang ini selain murah, cara bikinnya juga mudah. Selain itu juga kandungan gizinya insya Allah bagus karena dilengkapi dengan sayur wortel dan bunga kol. Jadi cocok banget buat camilan sehat anak-anak ya. Tuh, setengah kilogram ayam jadinya banyak. Untuk rasanya juga gurih dan enak. Jika digoreng garing, maka teksturnya itu crispy di luar dan empuk di dalam. Mantap banget dan bikin lagi ya. Oke, I bet that you've been curious to know how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 500 gram daging ayam file, haluskan. Dan ini saya potong agak kecil begini karena mau saya haluskan menggunakan chopper. Seperti biasa, saya menggunakan food chopper kece dari Mito Chiba. Yang ini benar-benar efisien untuk menghaluskan aneka bumbu dan daging dengan lebih cepat ya. Karena dilengkapi double blade alias dua mata pisau ganda. Tuh, selain itu juga unik banget karena pisaunya ini dipakein helm gitu. Jadi ada pelindungnya ya. So, jadi lebih aman kan ya? Oke. Ini saya giling separuhnya dulu. Sebenarnya sih kapasitas maksimum untuk menghaluskan daging itu sekitar 300 gram. Karena kalau lebih dari 300 gram, nantinya mesin chopper jadi rawan panas dan hasil gilingan jadi kurang halus. Nah ini biar lebih awet, sengaja saya giling per 250 gram ya. Tuh hasilnya sudah lembut. Buat bikin bakso atau kaki naga juga mantap banget ya guys. Yang ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan bahan lain yang juga wajib kita haluskan, yaitu 1 buah wortel ukuran sedang atau sekitar 100 gram, 1/4 bonggol bunga kol atau sekitar 150 gram. Bunga kol ini bisa juga diganti dengan brokoli. Nah, dan yang satu ini nih, yang nantinya hasil nugget jadi gurih, yaitu 2 sendok makan bawang merah goreng. Well guys, selanjutnya potong agak kecil begini agar mudah saat dihaluskan. Lalu giling ketiga bahan ini dengan menggunakan chopper. Untuk caranya tetap sama seperti menggiling daging tadi ya guys. Kalau mau dirajang halus secara manual dengan menggunakan pisau juga bisa. Tapi tentunya memakan lebih banyak waktu dan kurang praktis ya. Jadi Mito Chiba Food Chopper ini benar-benar wajib dimiliki karena emang bikin memasak apapun jadi lebih simple ya. Oke deh, buat kalian yang mau banget punya alat secanggih ini, silahkan linknya diintip di deskripsi video ini. Setelah lembut, kita siapkan juga bahan-bahan lainnya. Ini dia. Jika semua bahan sudah siap, sekarang waktunya membuat adonan nugget. Masukkan 4 butir telur yang sudah dikocok lepas, 1 sendok teh kaldu bubuk Royco atau sasa rasa ayam, atau kaldu jamur juga boleh, atau jika menggunakan kaldu blok, cukup gunakan 1 blok saja ya. Lalu juga 1 sendok teh garam halus, 1 sendok teh bubuk lada atau merica, dan ini adalah 6 siung bawang putih dan 1/4 buah biji pala yang dihaluskan. Oke, masukkan 1 sendok teh gula pasir. Waduh, yakin lah. Tong centong, dengar apa kiye? Kening centongnya kat mau merengut bae lah. Laku tanya neng apa sih? Syagela, dan dikutuk lah yuk. Kakek dabrus bae kat mau lah.
Oke, aduk rata. Masukkan 25 ml atau sekitar 3 sendok makan minyak goreng, 50 ml atau sekitar 1/4 gelas belimbing air bersih. Aduk rata. Masukkan daging ayam giling tadi. Lalu masukkan juga wortel dan bunga kolnya. Dan terakhir, masukkan 250 gram tepung panir. By the way, tepung panir ini sebenarnya sama seperti tepung roti ya. Cuma yang ini ukurannya lebih halus. Tuh, kalau tepung roti itu kan teksturnya lebih besar dan kasar. Jadi, kalau mau membuat tepung panir sendiri ya kita bisa menghaluskannya dengan sangat praktis, yaitu cukup digiling dengan food chopper dari Mitochiba. Tuh, jadi halus kan ya? Masukkan. Aduk rata hingga semua bahan benar-benar tercampur. Nah, ini dia. Sekarang adonannya siap dikukus. Untuk mengukus, siapkan loyang ukuran 24 x 24 cm. Oles bagian dalam loyang dengan secukupnya minyak goreng. Lalu masukkan adonan ke dalam loyang. Tekan adonan supaya padat. Oke, sekarang adonan siap dikukus. Well guys, the dough is now ready to steam. Panaskan kukusan sekitar 10-15 menit. Setelah panas, kukus adonan nugget sampai matang selama sekitar 30-40 menit. Tergantung ketebalan adonannya ya. And 40 minutes later. Nah, ini dia. Pastikan benar-benar matang. Selanjutnya, diamkan sampai benar-benar dingin sekitar 3-4 jam. Dan sambil menunggu dingin, sekarang kita siapkan bahan celupannya dulu ya guys. Dan ini dia bahan-bahannya. 5 sendok makan atau sekitar 75 gram tepung terigu protein sedang. 3 sendok makan atau sekitar 45 gram tepung tapioka. Tepung tapioka ini bisa diganti dengan tepung maizena atau tepung beras. Tambahkan 200 ml atau sekitar 1 gelas belimbing air bersih. Aduk rata. Jika suka, bisa ditambahkan sedikit saja garam halus dan bubuk merica agar hasilnya nggak yang terlalu hambar ya. Ini sebenarnya takarannya itu nggak yang saklek, jadi nggak yang persisi gitu. Dan biasanya sih dipengaruhi juga oleh ukuran potongan nugget yang kita bikin. Jadi kalau potongan nuggetnya ekstra besar, insya Allah sudah cukup dengan takaran segini. Tapi kalau misalnya dipotong kecil-kecil dan jadi banyak gitu, bisa jadi ya butuh 2 atau 3 kali dari takaran yang saya buat ini ya guys. So, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, sisihkan. Sekarang balik lagi ke adonan nugget yang dikukus tadi. Nah, jika sudah dingin,
potong sesuai selera. Ini biar efisien dan sama besar. Pertama-tama saya potong menjadi 2 bagian. Lalu potong lagi menjadi 4 bagian. Lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Nah, dan yang 4 bagian ini masing-masing dipotong menjadi 6 bagian. Jadi total potongan yang didapatkan adalah 6 dikali 16 bagian, yaitu... Oke, Anda benar. Total semua jadi 96 potong ya guys. Selanjutnya, waktunya dipakein baju alias dibalut tepung roti. Siapkan 500 sampai 1000 gram tepung roti atau tepung panko. Jadi sesuai kebutuhan. Jika proses pencelupannya itu cuma 1 kali, maka tepung roti yang dibutuhkan cukup sekitar 500 gram. Cuma kalau mau dicelup 2 kali, biasanya sih takaran tepungnya itu jadi lebih banyak 2 kali lipat. Oke, masukkan potongan nugget ke dalam adonan terigu dan balur dengan tepung roti. Untuk hasil baluran yang lebih tebal, celupkan 1 kali lagi. Nah, kalau dicelup 2 kali begini, bentuk nuggetnya itu menurut saya sih bisa jadi lebih cantik karena jadi mudah dibentuk ya. Tuh, ini dia perbandingan nugget yang telanjang dan yang sudah dipakein baju. Ukurannya lumayan jadi besar ya. Well guys, lakukan sisanya hingga habis. Tuh, baru dapat setengahnya juga sudah banyak banget hasilnya. Ini per 1 potong nugget beratnya sekitar 36 sampai 39 gram. Jadi emang lumayan besar ya. Sekarang sudah jadi semuanya montok-montok dan cantik ya. Kayak siapa tuh? Selesai. So, dalam tahap ini nugget sudah siap diolah atau bisa langsung dikemas untuk disimpan atau dijual. Dan jika disimpan dalam wadah kedap udara, insya Allah nugget ini bisa kuat hingga berbulan-bulan di dalam freezer. Cuma ini kan gak mau saya simpan lama-lama, jadi ya cukup saya taruh di mika begini ya. Dan jika untuk dijual, 1 resep ini kan tadi jadi 96 potong. Habisnya itu total jenderal sekitar Rp63.000. Untuk lebih jelasnya, rincian harga bahannya bisa dilihat di kolom deskripsi video ini. Jadi per potong itu jika dijual mentah harganya sekitar Rp1.250 sampai Rp1.500. So, 1 resep ini omsetnya itu adalah sekitar Rp120.000 sampai Rp144.000. Gimana? Lumayan banyak kan ya? Jadi keuntungannya itu sekitar 100% sampai 100% lebih, tergantung pangsa pasar dan modal di wilayah masing-masing. Atau jika mau digoreng, sebaiknya diamkan nugget di dalam kulkas minimal 10-20 menit agar tepung roti yang menempel itu nggak rawan lepas. Lalu goreng dengan minyak panas dengan api sedang agak kecil. Setelah matang, angkat, tiriskan. Yang ini mantap banget dicocol dengan saus kesukaan ya guys. Dan jika mau dijual matang, maka modalnya itu jadi nambah minyak goreng 1,5 liter dan biaya gas untuk menggoreng, serta budget untuk beli sambalnya.
So, jika ditambahkan bahan-bahan tersebut, saya hitung ulang itu jadi nambah sekitar Rp26.500. Jadi, total jenderal untuk modal nugget yang sudah digoreng matang per satu resep itu adalah Rp89.000. Dan jika digoreng, harga jual nugget ayam ini kisarannya sekitar Rp1.750 sampai Rp2.000. Jadi omset untuk satu resep nugget yang sudah digoreng yaitu sekitar Rp168.000 sampai Rp192.000. Keuntungannya nyaris 100% sampai 100% lebih ya guys. Dan tentu saja harga ini juga dipengaruhi dengan biaya modal dan pangsa pasar di tempat masing-masing. Oke, selanjutnya sedikit tips dan trik seputar nugget ayam sayur. Untuk bahan pencelup yang digunakan itu jika ingin hasil yang lebih empuk, kita bisa menambahkan 1 butir telur ke dalam adonan pencelup. Atau mau menggunakan telur 100% juga nggak masalah, malah hasilnya jadi lebih bergizi ya. Cuma tentu saja berpengaruh pada tekstur nugget. Kalau tanpa telur itu hasil kulitnya lebih garing, dan jika menggunakan telur maka tentu saja hasilnya jadi lebih empuk. And by the way, resep yang satu ini adalah hasil dari modifikasi dari resepnya Bunda Aura Riza. So, buat Bunda Aura, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga usaha nuggetnya laris manis, makin berkah, dan selalu sehat ya Bunda. Tuh, ini dia hasil nugget buatan Bunda Aura. Cantik dan terlihat enak ya. Oke, lancar terus ya Bunda buat usaha nuggetnya. Well guys, saya kira itu saja. So, demikian tadi cara membuat nugget sayur ekonomis ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoyed this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.